Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Klein sudah memiliki pemahaman dasar tentang karakter Danitz, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk bertanya lebih jauh tentang legenda-legenda itu. Dia terus duduk di kursinya dan menatap Danitz dengan tenang. Danitz, yang tidak disela, menggelengkan kepala. Konon katanya, 300 tahun yang lalu, ketika tentara Loen pertama kali menduduki pulau ini, lebih dari 500 prajurit menghilang secara misterius setelah munculnya kabut. Tidak lama kemudian, banyak tulang bermunculan di tepi pantai dan di pegunungan, dan kejadian serupa terjadi beberapa kali. Semua ini baru berhenti setelah gereja Storms membangun sebuah katedral di sini dan mengirim seorang uskup. Meskipun para sejarawan mengakui, awal resmi era kolonial dimulai ketika Rosel mengirim armada untuk mencari jalur aman menuju benua selatan. Pada kenyataannya, dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum itu, negara-negara di benua utara telah menjelajahi lautan sekitarnya dan secara bertahap menjajah beberapa pulau. Perbedaannya hanya terletak pada fakta bahwa operasi-operasi tersebut tidak cukup sistematis atau berskala besar. Menghilang secara misterius di dalam kabut. Tulang-tulang muncul di pantai dan pegunungan. Entah kenapa, Klein teringat tanah yang ditelantarkan para dewa. Menurut deskripsi Little Sun, di sana tidak ada matahari, hanya kilat dan malam. Selain itu, ketika manusia dikepung oleh kegelapan tanpa secercah cahaya pun, mereka akan mengalami kejadian-kejadian aneh atau mengerikan. Sambil memandang mercusuar yang menonjol di bawah matahari terbenam, Danitz melanjutkan, dan menurut makam serta mural yang digali di pulau ini, penduduk aslinya tampaknya memiliki tradisi kanibalisme. Pulau ini mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga sering dilanda gempa bumi, badai, dan kabut tebal. Akibatnya, penduduk asli terus-menerus menghadapi bencana. Demi bertahan hidup, mereka mulai menyembah dewa cuaca yang mereka ciptakan sendiri. Setiap tahun, mereka mengadakan 4 ritual. Ritual-ritual itu melibatkan pembunuhan para penyembah terpilih, lalu mereka berbagi darah dan dagingnya, sebelum mengubur kepala para penyembah itu di altar pengorbanan. Namun, tradisi serupa sudah lama digantikan oleh ritual pengorbanan milik Storm, dan bahasa asli penduduk setempat pun telah menghilang. Dewa Cuaca, sebuah pulau yang pernah ditaklukkan, dan mempertahankan tradisi pengorbanan hidup. Klein membuat penilaian awal. Danitz menarik kembali pandangannya dan berkata santai. Karena legenda-legenda itu, ada 2 kebiasaan unik di pelabuhan Bansi. Yang pertama, mereka menutup pintu rapat-rapat pada malam hari dengan kabut tebal, atau perubahan cuaca yang ekstrim. Mereka tidak akan keluar rumah, dan tidak akan menanggapi ketukan apapun. Yang kedua, mereka menyukai darah dari berbagai jenis hewan, dan telah belajar dari para elf pengembara untuk menambahkan garam, memadatkan darah itu menjadi gumpalan-gumpalan aneh yang lembut dan harum, jika dipadukan dengan bumbu pedas khas daerah ini. Bukankah itu kue darah? Klein tertegun sejenak, alisnya berkerut karena kebingungan. Elf? Menurut stereotip yang terbentuk dalam kehidupan sebelumnya, elf seharusnya merupakan vegetarian yang anggun. Bagaimana mungkin mereka meneliti cara yang tepat untuk memakan darah, bahkan mengembangkan ratusan metode pembuatan kue darah? Benar, jawab Danitz sambil merentangkan tangannya. Kabarnya, banyak elf yang menyukai darah yang dipadatkan. Sayangnya, sekarang sudah sangat sulit menemukan makhluk seperti itu, yang memiliki keterampilan kuliner yang baik. Little Sun pernah menyebutkan, bahwa dewa kuno para elf, Raja Elf Soniatrim, memegang otoritas badai. Kalau begitu, para elf seharusnya merupakan ras yang setara dengan Beyonder jalur Sailor. Jadi bukan hal yang mustahil jika para elf menyukai makanan berbasis darah. Mungkin mereka bahkan memiliki sifat mudah tersulut amarah juga. Itu benar-benar pemandangan yang menarik. Pikiran Klein berpacu,
dan perhatiannya perlahan tertuju pada kue darah. Sudah lama sejak terakhir kali aku memakannya. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan untuk turun dari kapal dan mencicipi hidangan tersebut. Pada saat itu, Danitz mengambil inisiatif untuk mengusulkan, ada restoran lemon hijau di sini yang sangat terkenal. Darah babinya sangat lezat. Apa kau mau mencobanya? Dia terus merasa bahwa berada sendirian di ruangan yang sama dengan German Sparrow sangat berbahaya. Dia khawatir monster berkulit manusia ini tiba-tiba akan mengamuk. Dia seharusnya lebih terkendali di tempat dengan banyak orang. Duhai Tuan Suci Storms, semoga perjalanan ini segera berakhir. Danitz berdoa dengan penuh keraguan. Sebagai seorang bajak laut, dia juga mempercayai Lord of Storms, tetapi dia tidak memiliki cukup rasa hormat terhadap gereja. Setelah mendengar saran Blazing, Klein, yang memang sudah memiliki niat serupa, langsung tergerak. Namun, legenda dan kebiasaan yang diceritakan Danitz membuatnya merasa agak tidak nyaman. Karena itu, dia mengeluarkan sekeping koin emas dan melakukan ramalan tepat di depan Danitz. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada bahaya laten di pelabuhan Banshee bagi dirinya. Klein menatap koin emas di tangannya selama beberapa detik tanpa mengalihkan pandangan. Dia masih merasa gelisah. Saat Danitz menyaksikan adegan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa monster di hadapannya ini ahli dalam ramalan. Bahkan jika aku diam-diam melarikan diri, dia pasti masih bisa menemukanku dengan mudah. Blazing merasakan gelombang keputusasaan, dengan kesedihan samar menggenang di hatinya. Dia baru saja pulih dari suasana hatinya yang murung, ketika Klein tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Sebelum menutup pintu, Klein menoleh tanpa ekspresi dan berkata, "Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri." Dengan itu, Klein membanting pintu kamar mandi. Danitz merentangkan tangannya lalu mengepalkannya erat-erat, melangkah 2 langkah ke arah pintu sebelum berhenti. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia tidak berani mengambil resiko untuk menciptakan konflik sebelum memahami dengan jelas kekuatan Beyonder German Sparrow. Setidaknya dia cukup baik padaku dan belum benar-benar melukaiku. Dia mungkin akan membiarkanku pergi begitu kita tiba di Bayam. Harapan akan keberuntungan memenuhi benak Danitz. Di dalam kamar mandi, Klein mengeluarkan sebuah figur kertas, menyamarkannya, lalu melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk menuju ke atas kabut kelabu. Dia duduk di ujung meja perunggu panjang, melepas bandul dari pergelangan tangan kirinya, dan menuliskan kalimat ramalan yang sesuai. Ada bahaya laten di pelabuhan Banshee. Dia menggantungkan bandul rohaninya dan menyesuaikan postur tubuhnya. Setelah bergumam beberapa kali, Klein membuka mata dan melihat liontin topas itu berputar searah jarum jam dengan amplitudo dan frekuensi yang tinggi. Ini berarti bahwa bagi Klein, ada bahaya besar yang mengintai di pelabuhan Banshee. Bagaimana mungkin? Tempat ini telah dijajah oleh kerajaan selama lebih dari 300 tahun dan telah menjadi pelabuhan penting di jalur perdagangan utama selama lebih dari 100 tahun. Tidak pernah ada rumor tentang bahaya yang tersebar. Mungkinkah beberapa bajak laut kuat bekerja sama untuk menjarah pelabuhan ini? Tidak. Meriam-meriam yang mempertahankan pelabuhan itu bukan pajangan. Klein mengernyit, lalu melakukan ramalan lain tentang apakah dia akan mengalami masalah terkait bajak laut, tetapi jawabannya adalah tidak. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu membiarkan spiritualitasnya menyelimuti tubuhnya sebelum jatuh menembus kabut kelabu. Kembali ke dunia nyata, Klein menekan tombol mekanis pada toilet, menyimpan figur kertas pengganti, dan berjalan ke wastafel terdekat untuk membasahi tangannya dengan air. Dalam waktu singkat itu, dia dengan cepat merapikan pikirannya dan memutuskan untuk sebisa mungkin bersembunyi. Prioritas utamanya adalah tetap aman. Mengeluarkan tisu dan mengeringkan tangannya, Klein membuka pintu dan melihat Danitz masih berdiri di tengah ruang tamu. Seorang bajak laut yang berhati-hati sampai agak pengecut. Dalam arti tertentu, bawahan wakil laksamana iceberg,
Semuanya adalah petualang yang menjadi bajak laut paruh waktu. Klein menatapnya dan berkata dengan tenang, "Ke ruang makan kelas 1. Baik." Danit tidak mengerti mengapa Germain Sparrow tiba-tiba berubah pikiran, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Saat berjalan menuruni gangway, Cliff tiba-tiba berkata kepada Donna dan yang lainnya, "Pergilah ke restoran Lemon Hijau dulu. Aku ada urusan dengan Kapten Elan. Aku akan menyusul kalian." "Baik." Meskipun R.D. Branch terkejut, dia tidak terlalu bingung. Cliff baru setengah naik ke kapal ketika dia bertemu Elan dengan pedang lurus tergantung di pinggangnya. "Aku akan mengunjungi Germain Sparrow." Setelah berkata demikian, Cliff berbalik menuju kabin kelas 1. Elan tertegun sesaat, tidak memahami niat mendadak itu. "Tidak perlu memberitahu aku bahwa kau akan mengunjungi Germain Sparrow." Elan terkejut selama 2 detik, sebelum samar-samar menangkap makna sebenarnya di balik kata-kata Cliff. Dia memberitahuku agar jika sesuatu terjadi padanya, itu karena kunjungannya ke Germain Sparrow. Tapi jika tidak terjadi apa-apa, berarti kecurigaannya adalah salah, dan tidak perlu lagi mengganggu Germain Sparrow. Elan berhenti melangkah, dan berkata kepada first mate di sampingnya, "Tunggu 15 menit. Tok, tok, tok." Klein dan Danitz, yang sedang bersiap keluar, mendengar ketukan ritmis di pintu. Danitz, yang menerima isyarat, segera bergegas dan membuka pintu. Cliff berdiri di luar. Dia melirik Danitz yang telah menyamar kembali, lalu menoleh ke Klein dan berkata, "Blazing Danitz." Saat makan siang, dia merasa teman Germain Sparrow itu agak aneh dan familiar, tetapi tidak menghubungkan wajah tersebut dengan gambar di poster buronan. Baru ketika Donna menyebut nama Danitz, inspirasi menyambarnya, dan dia menyadari bahwa keduanya sangat mirip. Seperti yang kuduga. Klein hendak mengangguk dan menjawab, ketika Danitz tertawa dan berkata, "Temanku, kau salah orang. Meskipun aku memang mirip dengan bajak laut terkenal yang bernilai 3.000 pound, aku benar-benar bukan dia. Orang-orang selalu salah paham, dan itu telah membawa banyak masalah bagiku." Klein mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak dan menghancurkan personanya. Dia menahan ekspresinya dan menjawab dengan tenang, "Ya, reputasiku." Danitz menjulurkan lehernya dan menatap langit-langit. "Apa yang kalian rencanakan?" Cliff menarik napas pelan dan bertanya langsung. Klein menganggukkan dagunya ke arah Danitz. "Mengawasinya." "Mengawasi?" Cliff tidak bisa memahami maksud Germain Sparrow. "Tuan, kau harus belajar mengaitkan sendiri. Belajar menyimpulkan sendiri. Aku tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Itu tidak sesuai dengan personaku." Menghadapi tatapan ragu Cliff, Klein berkata santai, "Dia naik di pelabuhan Damir dan aku mengenalinya. Jadi aku memutuskan untuk mengawasinya demi mencegah terjadinya kecelakaan." Setelah menatap Klein selama beberapa detik, Cliff mengangguk dan berkata, "Apakah kau akan baik-baik saja? Apakah kau butuh bantuan?" "Tidak," jawab Klein pelan. Cliff melirik Danitz yang tampak murung dan melangkah mundur. "Kalau begitu, aku pamit." Tepat ketika dia hendak pergi, Germain Sparrow tiba-tiba menghentikannya. Dia mendengar petualang muda misterius itu berkata dengan nada agak khidmat, "Segeralah kembali ke kapal. Ada bahaya laten di pelabuhan Banshee." Di restoran Lemon Hijau, Donna baru saja membentangkan serbetnya ketika dia melihat melalui jendela bahwa Paman Cliff telah tiba di lantai bawah dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, cuaca di pelabuhan tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup dari segala arah, membuat pepohonan bergoyang hebat. Seperti yang diharapkan dari pelabuhan Banshee, Museum Cuaca. Donna mengamati pemandangan di luar dengan penuh minat. Dia melihat seorang pria berjubah hitam berjalan tertatih melawan angin, sambil membawa lentera di tangannya. Seolah merasakan bahwa dirinya sedang diperhatikan, orang itu memiringkan tubuhnya dan menatap ke lantai 2 restoran. Kemudian, Donna melihat dengan jelas penampilannya dan menyadari
bahwa bagian di dalam jubah hitam tempat kepala seharusnya berada ternyata kosong. Yang ada hanyalah sebuah leher telanjang, dengan darah merah terang menyembur keluar darinya. Orang itu merundukkan tubuhnya kembali, menarik jubahnya, lalu terus melangkah maju. Donna tersentak mundur, pupil matanya mengerut, mulutnya setengah terbuka, ketika jeritannya hampir meluncur keluar dari bibirnya. Jika sebelumnya ia belum pernah melihat sang utusan, ia pasti sudah lama kehilangan kendali, bangkit terhuyung-huyung dalam teror, tanpa peduli apakah ia akan membalik meja atau kursi. Untungnya, ia bukan lagi gadis muda, yang sama sekali tidak mengerti urusan laut, seperti saat pertama kali naik White Agate. Suaranya hanya menjadi sedikit lebih tinggi, ketika ia menunjuk keluar jendela dan tergagap. Di sana ada zombie. Zombie tanpa kepala. Ia menggunakan jenis zombie yang paling umum dalam cerita rakyat, untuk menggambarkan sosok mengerikan yang baru saja ia lihat. Cecil langsung berdiri dan bergegas ke sisi Donna. Ia menatap keluar jendela dengan rasa ingin tahu, ke arah tempat angin kencang mengamuk, lalu mengamati selama beberapa detik. Tidak ada apa-apa, katanya dengan jujur. Donna menciut, mengumpulkan keberaniannya, lalu dengan hati-hati condong ke depan, hanya untuk melihat pepohonan di luar bergoyang hebat, dengan berbagai barang acak beterbangan kemana-mana. Tidak ada satupun pejalan kaki. Benar, ada seseorang di sana. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tidak punya kepala. Lehernya berdarah, kata Donna sambil berisyarat, berusaha meyakinkan orang-orang dewasa di ruangan itu. Ayahnya, R.D. Branch, menopang tubuhnya dari meja, berjalan ke jendela, dan melihat keluar sejenak. Donna, malam ini kamu tidak boleh lagi membaca antologi kisah horor Fonse. Tetapi, Donna merasa teraniaya dan ingin membela diri. Pada saat itu, Cliff naik ke lantai 2 dan mendekat, bertanya, "Ada apa?" Donna bilang dia melihat zombie tanpa kepala. Jelas pengawal lainnya, tik, sambil terkekeh. Cliff terdiam selama 2 detik, lalu mengangguk ke arah Donna. Tidak apa-apa, ini akan berlalu. Angin di luar sangat kencang dan berbahaya. Kita akan pergi setelah semuanya tenang. Di mata Donna, kata-kata Paman Cliff berarti bahwa ia mempercayainya dan telah memilih solusi paling aman. Namun di mata R.D., Tik, dan yang lainnya, itu hanyalah taktik canggung untuk menenangkan seorang anak. Melihat Donna masih sedikit gelisah, dan bahwa majikan aslinya tidak terlalu puas, Cliff menarik sebuah kursi, dan duduk sambil berkata dengan tenang, "Ada tradisi aneh di pelabuhan Banshee. Mereka tidak keluar dari bangunan, atau menanggapi ketukan apapun di pintu, ketika cuaca berubah menjadi badai pada malam hari. Kalau membuka pintu, apa akan dibawa pergi oleh zombie?" Denton tiba-tiba bertanya dengan nada tercerahkan, karena ia juga pernah melihat sang utusan bersama kakaknya. "Kamu bisa menganggapnya begitu?" Cliff mengangkat segelas air dan menyesapnya. "Jadi begitu." Donna pun menenangkan diri, percaya bahwa ia tidak akan bertemu zombie mengerikan itu, selama ia tidak meninggalkan restoran. Barulah saat itu ia menyadari bahwa para pelanggan di sekitarnya telah menoleh karena keributan tadi. Ditandangi tatapan begitu banyak orang, membuat Donna merasa tidak nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Secara naluriah, ia ingin menundukkan kepala untuk menghindari semuanya. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku benar-benar melihatnya." Donna dengan keras kepala menegakkan lehernya dan menatap ke sekeliling. Ia melihat para pria berjas ekor dan para wanita dengan gaun indah, menarik kembali pandangan mereka. Ia melihat mereka menundukkan kepala, mengangkat sendok, dan menyendok balok-balok darah merah gelap dari mangkuk mereka untuk dimasukkan ke mulut. Bibir mereka ternoda semburat merah. Wajah mereka tampak pucat di bawah cahaya lampu gantung kristal. Kontras di antara keduanya membuat Donna merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Ia menoleh kembali dan menunggu makan malam, diam-diam berdoa kepada Dewi Evernight agar angin ribut segera berhenti. Kantor telegraf pelabuhan Banshee.
Begitu Elan dan First Mate-nya selesai mengirim laporan mereka ke Angkatan Laut, mereka menyadari bahwa angin di luar sedang meraung, dan pintu serta jendela di sekitar berderak hebat. Benar-benar, cuaca di sini selalu tidak stabil. Elan mengenakan topi berbentuk perahu, dan menghela napas sambil tertawa. First Mate-nya, Harris, tertawa terbahak-bahak. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin mereka menyebut diri mereka museum cuaca? Sebaiknya kalian tidak keluar. Legenda mengatakan bahwa kalian akan kehilangan kepala karena itu, ujar staf kantor telegraf, seorang wanita muda berambut coklat keriting, dengan suara lambat. Aku tahu, tapi aku sudah mencobanya beberapa kali, dan tidak terjadi apa-apa. Tanpa peduli, Harris membuka pintu untuk pergi. Elan menghentikannya dan berpikir sejenak. Apa tidak apa-apa kalau kita pergi ke katedral di sebelah? Kantor telegraf kalian akan tutup kan? Tidak masalah. Wanita berambut coklat keriting itu tetap lambat seperti biasa. Elan mengangguk, membuka pintu kantor telegraf, dan berjalan tertatih-tatih menuju katedral Storm yang berjarak puluhan meter, melawan hembusan angin kencang, yang tampak mampu menyapu seorang anak kecil. First Mate, Harris, yang memegangi topinya, mengikuti sang kapten, seolah ingin menyatakan keinginannya untuk langsung kembali ke White Agate. Namun, begitu ia membuka mulut, angin kencang langsung menyembur masuk, memaksa seluruh suaranya kembali tertahan di tenggorokan. Setelah tercekik beberapa saat, ia dengan bijak menutup mulut, dan berhenti mengajukan usulan yang jelas-jelas tidak realistis. Masih 15 menit menuju pukul 7, dan bahkan pada malam hari, pintu utama Katedral Storm tetap terbuka bagi jemaatnya. Angin ribut melemah secara signifikan saat mencapai area tersebut. Setidaknya, Elan dan Harris tidak lagi perlu khawatir topi mereka akan meninggalkan mereka. Begitu memasuki katedral, mereka berjalan menyusuri lorong yang gelap dan khidmat. Mereka melangkah ke aula doa, dan melihat seorang pria berjubah pendeta biru tua, duduk di bangku depan, dengan tenang menatap lambang suci Storm yang besar, tersusun dari simbol angin, ombak, dan petir, di atas altar. Elan tersenyum saat mendekat, menepuk bahu sosok yang dikenalnya itu. Jace, di mana uskupmu? Dengan tepukan itu, kepala sang pendeta tergoyang. Lalu, kepala itu terjatuh ke depan, dan dengan suara gedebuk keras, menghantam lantai, terus menggelinding. Darah menyembur dari leher sang pendeta seperti air mancur, membasahi wajah Elan. Rasa dingin dan lembab menembus ke dalam hatinya, dan pandangan Elan dibutakan oleh warna merah pekat. Yang tersisa dalam pandangannya, hanyalah dunia yang dipenuhi darah, serta sebuah kepala yang akhirnya berhenti menggelinding, dan menatap ke atas dengan pandangan kosong. Pukul 19.15, Klein dan Danitz yang keluar dari restoran kelas 1, menyadari bahwa angin yang sebelumnya mengguncang kapal telah jauh mereda. Setelah berpikir selama 2 detik, Klein berjalan ke pintu masuk kabin dan bertanya kepada awak kapal. Siapa lagi yang belum kembali? Awak kapal itu pernah melihat penumpang ini menikmati daging murloc lezat bersama kapten, jadi ia tidak menyembunyikan apapun saat berkata, selain keluarga Branch dan keluarga Timothy di restoran Green Lemon, semua penumpang lainnya sudah kembali sebelum angin ribut mulai. Haha, tempat itu cukup jauh, dan makan di sana juga memakan waktu lama. Oh ya, Kapten dan First Mate pergi ke kantor telegraf, tapi mereka belum kembali. Klein mengangguk samar, dan kembali ke kamar 312 dalam diam. Ia berdiri di dekat jendela, menatap ombak yang terusik oleh angin. Bahkan tanpa menggunakan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk meramal, intuisi spiritualnya sendiri membuatnya samar-samar merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang bergejolak dan terjadi. Setelah menunggu 5 menit lagi, ia tetap tidak melihat Kapten Elan dan keluarga Donna kembali. Klein melirik Danitz, membuat bajak laut terkenal yang tadinya terkulai di kursi rebah, itu duduk tegak. Klein memalingkan pandangan, tidak mengatakan apa-apa, dan masuk ke kamar mandi. Ia menutup pintu di belakangnya, mengeluarkan boneka kertas, menyamarkan diri, lalu naik ke atas kabut abu-abu, bersiap melakukan ramalan lagi. Sebelumnya,
Ia telah mempertimbangkan potensi resiko pelabuhan Bansi, tetapi sekarang, setelah angin kembali menguat, ia berniat memastikan tingkat bahaya saat ini. Pelabuhan Bansi berbahaya. Klien memegang bandul roh dan mulai melafalkan pernyataan itu dengan suara rendah. Setelah mengulanginya berkali-kali, ia membuka mata dan mendapati bahwa meskipun liontin topas berputar searah jarum jam, putarannya tidak cepat dan amplitudonya tidak besar. Ada bahaya, tetapi masih dalam batas yang dapat diterima. Ini bertentangan dengan wahyu sebelumnya, gumam klien sambil menopangkan sikunya di tepi meja perunggu panjang. Ia dengan cepat memikirkan satu kemungkinan. Bahaya saat ini tidak sama dengan bahaya laten. Hanya dengan memicu sesuatu atau menyelidikinya secara menyeluruh, gunung es yang tersembunyi di bawah laut akan muncul. Bahaya laten ini mungkin telah ada selama 3 atau 400 tahun, atau bahkan lebih lama, dan bukan karena kedatanganku. Bahaya saat ini, bahkan mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahaya laten itu. Sayang sekali aku tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan ramalan berdasarkan dugaan ini. Setelah menafsirkan hasilnya, klien dengan cepat kembali ke dunia nyata, keluar dari kamar mandi, dan menemukan sebuah kursi untuk duduk. Ia terdiam, ragu-ragu, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, membuat Blazing Danitz merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Sejak German Sparrow menyebutkan bahwa ada bahaya yang mengintai di pelabuhan Bansi, bajak laut terkenal ini terus-menerus merasa khawatir. Untuk bisa membuat monster ini mengubah pikirannya dan menghindari bahaya di restoran Green Lemon, pasti itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa liburanku begitu menyedihkan? Aku benar-benar dikejar kesialan. Suasana yang menekan membuat Danitz harus bangkit dan mondar-mandir. Saat itulah ia melihat monster itu. German Sparrow tiba-tiba berdiri, mengancingkan mantel frok berkancing ganda miliknya, dan berjalan ke gantungan mantel di dekat pintu. Setelah mengambil topi sutranya, klien menatap Blazing dan berkata tanpa ekspresi, "Kau bebas." Hah? Danitz merasa seolah-olah sedang berhalusinasi. Ia tiba-tiba mengerti apa yang ingin dilakukan monster itu, dan ia berseru kaget, "Kau ingin menyelamatkan kapten dan orang-orang biasa itu? Kau sendiri yang bilang di luar itu berbahaya." Klien mengenakan setengah topi tingginya, mengambil tongkat kayu hitamnya, memutar gagang pintu, dan menjawab dengan tenang, "Mereka bekerja sama denganku. Mereka menyimpan rahasiaku. Dia mentraktirku daging murloc. Dia membantuku membayar kompensasi atas kerugian White Shark." Danitz tidak bereaksi sesaat. Secara refleks, ia bertanya, "Berapa besar kompensasinya?" "Beberapa soli." Klien membuka pintu dan berjalan keluar. Orang gila. Orang ini benar-benar gila. Baik dalam memperlakukan orang lain maupun dirinya sendiri, dia gila. Mulut Danitz setengah terbuka, tak bisa berkata-kata. Untungnya aku orang normal. Aku akan tinggal di tempat yang aman. Danitz menarik kembali pandangannya, dan berpikir dengan nada mengejek sekaligus geli. Namun tepat saat pikiran itu muncul, angin kembali meraung, mengguncang jendela dan membuat lilin-lilin di ruangan berkelip. Menatap pemandangan gelap dan bergolak ini, Danitz tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Kapal ini berlabuh di pelabuhan, yang juga merupakan bagian dari pelabuhan Banshee. Tempat ini juga tidak aman dan bisa berada dalam bahaya. Kalau aku tinggal di sini sendirian, lebih baik aku mengikuti monster itu. Setidaknya dia sangat kuat. Ia berlari keluar dari kamar 312 dan menyusul klien tepat saat pria itu hendak meninggalkan kabin. Klien menoleh untuk meliriknya. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, kebingungannya terlihat jelas. Danitz buru-buru tertawa. "Kalau aku memilih mundur menghadapi resiko sekecil ini, aku akan ditertawakan oleh semua bajak laut di Laut Sonia." Alasan belaka. Tanpa membongkarnya, klien meminjam sebuah lentera dari awak kapal. Membawa lentera kuning redup dan memegang tongkat kayu kerasnya, ia berjalan menyusuri sisi kapal dan memasuki pelabuhan yang temaram dengan setelan hitamnya. Danitz, sambil mengeluh dalam hati,
mengikuti di sampingnya dengan langkah cepat.